Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Natasha dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini saya ingin menceritakan atau mereview tentang novel sejarah yang saya baca yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, buku ini nih dikarang atau dibikin tuh sama seorang penulis dan ulama yang sangat terkenal di era tahun 1930-an hingga 1970-an, yaitu Profesor Hamka. Nah, di novel ini nih ada beberapa tokoh nih. Jadi ada tokoh peran utamanya, tokoh utama dan tokoh pendukung. Nah, tokoh utamanya di sini ada Zainuddin, Hayati, Khadijah, sama Aziz. Nah, terus ada tokoh pendukungnya juga nih, yaitu ada Bang Muluk, Deng Masigas, Mak Base, dan Mak Tengah Lima. Kenapa sih aku milih buku ini? Nah, kenapa kayak aku tertarik buat nge-review ini? Nah, karena dari novel ini tuh kan menceritakan tentang keromantisan. Nah, banyak tuh remaja-remaja yang kayak mau tahu gimana sih kayak lucunya gitu pacaran yang dulu-dulu, zaman-zaman dulu gitu kan. Kan beda ya sama zaman sekarang gitu. Nah, tapi di cerita-cerita ini nih dia menceritakan tentang perbedaan suku. Jadi orang tuanya si Hayati itu melarang buat Hayati deket sama si Zainuddin gitu. Nah, udahlah kita daripada basa-basi kita masuk aja nih. Apa sih ceritanya nih? Bermulainya dari sini nih. Ada anak muda yang bernama Zainuddin yang tinggal di Makassar bersama mama angkatnya. Dia ingin mencari tahu tuh di mana sih tanah kelahiran ayahnya itu, yaitu di Batipuh di Minangkabau. Nah, abis itu datanglah si Zainuddin ini ke tempat kelahiran ayahnya gitu kan. Pas dia sampai di sana dia tuh tinggal sama bibinya gitu. Abis itu dia tuh kan kayak bosen gitu kan di rumah terus. Dia pada suatu hari dia tuh lagi jalan sama omnya gitu kan, tadi ngajak dia jalan-jalan di pinggir sawah gitu kan. Pas lagi jalan-jalan itu si Zainuddin tuh nggak sengaja ngeliat cewek cantik banget. Terus dia kayak terpukau gitu kan, siapa sih cewek ini. Nah, setelah beberapa hari Zainuddin tinggal di Minangkabau itu, ternyata dia tuh mendapatkan sambutan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat yang menarik struktur kekerabatan dari ibunya, karena dia tuh dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan keluarga Minangkabaunya itu. Meski dia mempunyai seorang ayah dari Minang, namun ibunya itu berasal dari Bugis. Nah, karena dia tuh udah mulai deket sama Haryati kan, jadi dia tuh kan jadi omongan orang duduk di sana, karena Haryati tuh kan keluarga itu bener-bener kayak berpegang erat gitu, kayak berpegang teguh dengan yang namanya adat gitu loh. Abis itu ketika Zainuddin dan Haryati ini udah mulai jatuh cinta, tiba-tiba mereka itu mendapat pertentangan dari keluarga Haryati karena perbedaan suku itu lagi loh. Lalu Zainuddin ini dipaksa untuk menjauh dari Hayati dan diusir dari dusun Batipuh ini. Abis itu dia tuh memutuskan untuk pindah ke Padang Panjang untuk tinggal bersama sahabatnya. Nah, sebelum berpisah itu, Hayati tuh sempat ketemuan gitu di pinggir danau yang biasanya Zainuddin suka nulis gitu loh. Pas ketemuan itu, Hayati tuh sempat janji sama si Zainuddin. Katanya kayak, aku janji kok bakal setia terus sama kamu, walaupun berapa tahun kamu akan balik, aku tuh tetap akan menunggu kamu gitu loh intinya. Nah, abis itu setelah beberapa hari kepergian Zainuddin itu, keluarga Haryati ini bertemu dengan Aziz. Dan mereka tuh kayak lebih menyukai Aziz karena Aziz ini yang murni keturunan Minang dan berasal dari keluarga yang terpandang daripada Zainuddin gitu kan. Dia meskipun si Haryati ini masih mencintai sama Zainuddin, tapi karena keluarganya Hayati ini udah menyukai banget sama si Aziz, jadinya tuh si Haryati tuh dipaksa buat nikah sama Aziz. Nah, abis itu pas Zainuddin tahu nih, dia sakit hati banget, kayak padahal si Hayati udah janji sama dia buat nunggu apapun yang terjadi, tapi malah Hayati tuh ngingkarin janjinya. Zainuddin ini kan kayak udahlah coba melupakan kan, terus dia coba bangkit dengan disemangatin oleh Bang Muluk. Nah, Bang Muluk tahu kalau Zainuddin ini mempunyai bakat dalam menjadi penulis, jadinya dia tuh kayak sering nulis-nulis gitu. Pas nulis-nulis abis itu dimasukin gitu di koran gitu kan. Abis itu ternyata dia menjadi terkenal karena bagus gitu loh sastranya kayak aku bilang tadi. Pada saat yang sama itu Aziz juga pindah ke Surabaya di tempat deket si Zainuddin itu kan, pindah sama Hayati karena alasan pekerjaan. Tapi tuh rumah tangga si Aziz sama Hayati ini udah kayak makin berantakan gitu loh. Dia tuh minta tolong Zainuddin buat kayak, aku numpang dong di rumah kamu gitu. Habis udah di rumah Zainuddin, terus si Aziz nih kayak udah ngerasa kayaknya
udah gak cocok dia sama Hayati. Jadinya Aziz nih kayak pura-pura kayak bilang, udahlah aku tuh mau keluar dari rumah ini, tapi minta si Hayati tuh buat tetap tetap tinggal di rumahnya si Zainuddin kan. Tapi ternyata setelah beberapa hari kepergiannya Aziz ini, dia tuh ditemukan bunuh diri. Nah, tapi sebelum bunuh diri itu, dia tuh udah ngasih surat buat Zainuddin yang kayak ngasih tahu kayak ngejagain istri aku pamit gitu lah, kayak yang penting nyuruh si Zainuddin jagain istrinya gitu loh. Itu ternyata si Hayati ini juga kayak nyamperin Zainuddin kayak minta maaf, tapi si Zainuddin nggak bisa memaafkan. Tapi abis itu si Hayati tuh malah disuruh pulang ke Batipu di Minangkabau itu, menaiki kapal Van der Wijk itu. Nah, abis itu di tengah-tengah perjalanan ternyata kapal yang dinaiki Hayati ini tenggelam. Nah, abis itu si Zainuddin juga kaget kan langsung buru-buru ya. Zainuddin buru-buru ke tempat sana ngeliat lah gimana sih kondisi Hayati. Nah, abis itu dia tuh kaget, ternyata Bang Muluk tuh baru ngasih tahu kalau kayak sebenarnya tuh Hayati tuh masih mencintai kamu Zainuddin. Ternyata nyawanya Hayati itu tidak bisa tertolong karena kurangnya fasilitas di rumah sakit Tuban itu. Kayak tuh abis Zainuddin denger alasan dari Bang Muluk, dia tuh kayak nyesel banget kenapa nyuruh si Hayati tuh balik lagi ke Padang gitu kan, ke Minangkabau itu. Setelah itu kan Hayati udah meninggal, jadinya Zainuddin tuh setiap hari selalu kayak datangi kubur Hayati. Dia tuh hidup dalam bayangan cinta yang tetap ada di hatinya gitu loh buat si Hayati. Hingga setahun kemudian Zainuddin menyusul Hayati ke alam abadi, yaitu Zainuddin juga tutup usia. Nah, Zainuddin meninggalkan harta benda melimpah dan karya-karya sastra yang indah. Saat maut menjemputnya, Zainuddin sudah menyelesaikan kisah hakikat cinta bersama Hayati dalam tulisan terakhirnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, Zainuddin pun dikubur bersama dengan angan dan cinta yang abadi di samping kubur Hayati yang kekasih abadinya dia gitu loh. Novel ini nih memberikan banyak pelajaran dan amanat bagi pembacanya. Kayak aku juga mendapatkan banyak banget pelajarannya. Nah, salah satunya ini kayak jangan kayak menilai orang dari materinya, karena materi itu nggak menjamin kebahagiaan gitu loh. Nah, seperti saat Hayati menikah dengan Aziz yang terkenal dari keluarga kaya, tapi ternyata pas lagi di pernikahannya itu si Hayati tuh ternyata nggak sebagian dia bayangkan, karena suaminya itu bukan orang yang sangat bertanggung jawab, malah dia tidak bertanggung jawab gitu loh. Nah, itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.